Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran akuntansi dasar. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di pertemuan kedua. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya untuk belajar akuntansi dasar. Untuk pertemuan kedua, kita mulai ke materi ya. Pertemuan kemarin atau pada minggu yang lalu, Ibu sudah memberikan beberapa KI dan KD yang akan kita pelajari satu semester ini. Nah, yang pertama, kita akan belajar KD 3.1 dan 4.1. Memahami pengertian, tujuan, peran akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Selanjutnya, mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sesuai perannya. Baiklah, ke slide berikutnya. Sebagai penyemangat kita hari ini, Ibu mengutip kutipan dari Sufyan bin Uyainah ya. Tahapan awal dalam mencari ilmu merupakan memahami. Setelah itu, diam serta menyimak dengan penuh atensi, kemudian menjaganya, kemudian mengamalkannya, serta setelah itu menyebarkannya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk belajar hari ini. Nah, di sini pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa atau kalian mampu menjabarkan pengertian akuntansi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menentukan tujuan akuntansi dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis peran akuntansi secara tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dengan tepat. Nah, selanjutnya kita belajar ke materi pengertian akuntansi. Ya, kalian sebagai siswa yang masuk di program keahlian akuntansi keuangan dan lembaga, tentu harus sudah tahu apa itu akuntansi. Karena akuntansi ini adalah kompetensi kalian yang nantinya akan kalian perdalam selama 3 tahun ke depan. Nah, di sini sebenarnya untuk pengertian akuntansi, kalian bisa lihat dari berbagai literatur. Itu banyak sekali para ahli yang berbicara tentang pengertian akuntansi ya. Di situ nanti ada menurut Horgen, kemudian menurut American Accounting, kemudian ada beberapa menurut para ahli. Secara garis besar, Ibu simpulkan pengertian akuntansi dipandang dari sudut fungsi atau kegunaannya. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting untuk penilaian jalannya perusahaan. Kemudian, dipandang dari sudut kegiatannya, akuntansi merupakan suatu proses meliputi identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis yang bersifat finansial atau keuangan ya. Nah, di sini secara ilustrasi Ibu gambarkan seperti ini. Karena di sini kita lihat yang namanya proses akuntansi itu diawali dari adanya transaksi. Ya. Kemudian di situ ada proses identifikasi. Nah, dari transaksi-transaksi ini biasanya kita
membutuhkan atau menggunakan bukti transaksi. Dari bukti transaksi kita identifikasi, kemudian ada proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Nanti ke depan akan kalian pelajari, dan ini biasanya hal yang menarik untuk anak-anak akuntansi. Kemudian dari situ, dari pencatatan, kemudian nanti ada proses pengkomunikasian, ya, yaitu di situ sebagai akuntan atau non akuntansi dia akan menyiapkan laporan keuangan, dari situ dianalisis untuk diinterpretasikan kepada pengguna. Nah, kalian bisa dilihat ini Ibu kasih gambaran tentang ilustrasi umum pengertian akuntansi. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Definisi akuntansi yang pertama sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenal aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selanjutnya, sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses 3 aktivitas. Tadi ya, ada pengidentifikasian dari bukti transaksi, kemudian pencatatan bukti transaksi tadi, pengkomunikasian atau hasil dari pencatatan yaitu bisa berupa laporan keuangan, kejadian-kejadian ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan informasi. Ingat, di sini menghasilkan informasi bagi penggunanya. Kemudian tujuan umum akuntansi. Yang pertama, menyediakan informasi terpercaya mengenai perubahan sumber ekonomi neto atau bersih perusahaan yang timbul dari kegiatan untuk mendapatkan laba. Yang kedua, memberikan informasi terpercaya mengenai aktiva perusahaan, yakni berupa kewajiban dan modal. Aktiva di sini berupa atau dengan kata lain harta ya. Kemudian membantu pemakai dalam memperkirakan potensi perusahaan untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi aktivitas belanja. Yang terakhir, mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Kemudian di sini ada tujuan kualitatif akuntansi. Ibu di sini berikan secara garis besar saja. Di sini ada tujuan kualitatif akuntansi meliputi relevan. Yang pertama relevan, kemudian dapat dimengerti, netral, daya uji sifatnya ya, tepat waktu, lengkap, dan daya saing. Nah, kenapa di sini tidak Ibu jabarkan satu persatu? Nah, ini jadi tugas untuk kalian untuk mencari ya. Untuk mencari, silahkan kalian nanti cari tujuan kualitatif akuntansi yang Ibu sebutkan tadi ya. Ada 7 tujuan kualitatif akuntansi. Kalian cari, boleh searching atau baca buku dari referensi yang bisa kalian gunakan. Kemudian nanti catat di buku catatan kalian ya. Hasilnya nanti boleh dikumpulkan ya. Dikumpulkan lewat WA ataupun nanti bisa disimpan dahulu. Kemudian di sini ada peran spesifik akuntansi dalam dunia usaha. Nah, akuntansi di sini mempunyai peran yang pertama sebagai alat pengawas dan pengendali keuangan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, pengawasan dan pengendalian keuangan sangat penting karena akan menentukan keberhasilan bisnis tersebut. Dengan informasi yang diberikan oleh akuntansi, perusahaan akan mengetahui seluk-beluk pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan, berapa laba yang diperoleh, berapa kerugian yang didapat, dan kerugian apa sajakah yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini ya, di sini perannya di alat pengawasan dan pengendalian keuangan.
Yang selanjutnya, peran akuntansi itu sebagai alat evaluasi. Ya, itu biasanya berdasarkan laporan akuntansi yang ada akan tampak bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Dari laporan ini pemimpin perusahaan akan mengevaluasi dan menilai kinerja bisnis yang dapat atau yang telah dilakukan dan diidentifikasi berbagai masalah keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, akuntansi itu sebagai dasar dalam membuat perencanaan bisnis yang akan dilakukan di masa mendatang dengan cara melihat hasil evaluasi bisnis yang sebelumnya telah dilakukan. Jadi, pada dasarnya peran spesifikasi akuntansi ini saling berkaitan. Ya, yang pertama sebagai alat pengawasan, dari pengawasan pengendalian ini nanti bisa dievaluasi. Ya, kemudian hasil evaluasi ini bisa dijadikan untuk sebagai dasar dalam membuat perencanaan bisnis di masa yang akan datang. Ya. Ya, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan pada informasi akuntansi. Ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pihak eksternal di luar perusahaan, yang kedua pihak internal ya di dalam perusahaan. Di sini ada pihak eksternal itu akuntansi eh, yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi yang pertama pelanggan, yang kedua kreditor, dan yang ketiga pemerintah. Sedangkan untuk internalnya, yang pertama pemilik perusahaan itu sendiri, manajer, dan karyawan. Nah, ini pun Ibu jadikan sebagai tugas ya. Silakan kalian cari dan catat nantinya ya. Apa sih pelanggan itu untuk kepentingannya untuk apa? Yang berkaitan dengan informasi akuntansi. Kemudian kreditor, pemerintah, pemilik, manajer, dan karyawan. Silakan nanti kalian jabarkan di buku catatan kalian ya. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan melalui WA juga ya. Nah, itu pertemuan kita kali ini ya yang menyangkut KI TKD 3.1 dan 4.1 ya. Kemudian untuk menutup pertemuan kita, ada sedikit quote dari Ibu bahwa tak ada yang sia-sia jika kita mengerjakan dengan sepenuh hati. Yakinkan diri, lelah kita hari ini bisa terbayar dengan sukses di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang Ibu jabarkan sedikit di pertemuan kita ini bisa kalian pahami, menambah wawasan kalian dalam materi akuntansi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.